Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Pembelajaran kita pada hari ini, kita fokuskan pada penyajian data dengan menggunakan grafik OGIF. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengenal bagaimana penyajian data melalui data tunggal seperti lingkaran, batang, garis, sedangkan pada data kelompok, kalian mengenal yang namanya ada poligon, ada histogram. Sedangkan kali ini kita akan berbicara tentang OGIF. OGIF adalah suatu grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. OGIF ini digunakan pada data yang berkelompok. Di sini ada dua macam OGIF. Ada OGIF positif serta OGIF negatif. Apa itu OGIF positif? OGIF positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Sedangkan sebaliknya, maka OGIF negatif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Apa itu perbedaannya? Kita lihat. Jika diberikan di sini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok di sini. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di sini kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita ambil berasal dari tepi atas. TA adalah tepi atas. Di mana, ingat nggak bagaimana cara mendapatkan tepi atas? Betul, batas atas kita tambah dengan 0,5. Batas atas itu bagian yang sebelah sini. Kita tambahkan dengan 0,5 semuanya. Maka di sini menjadi 39,5, 49,5, dan seterusnya. Sehingga dibuat tabel seperti ini. Nah, di sini menggunakan tanda yang kurang dari. Kurang dari daripada tepinya di sini. Di sini tepi atasnya. Jadi kita pakai menggunakan tepi atas. Lalu bagaimana asal dari frekuensi kumulatif ini? Karena dia kurang dari 39,5, maka semua di kelas 1, frekuensi di kelas 1 ini adalah frekuensi pada kelas yang pertama untuk yang kurang dari. Untuk kelas yang kedua bagaimana? Yang kelas yang kedua berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Kemudian 6 ditambah frekuensi bawahnya di sini 8. Dapat 14, 14 ditambah 10, 10 dari sini sama dengan 24, 24 kita tambahkan lagi. Jadi dia nambah-nambah terus pada bagian frekuensi pada kelas berikutnya. Jadi dari 2, kemudian 2 ditambah 4, 6, kemudian 6 ditambah 8, 14, kemudian ditambah 10 lagi, kemudian ditambah 5, dan ditambah 1 hingga pada ujungnya pasti dia merupakan frekuensi totalnya. Itu adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari, yaitu yang menggunakan tepi atas kelas. Lalu bagaimana untuk yang tabel distribusi frekuensi lebih dari? Kalau lebih dari, kita menggunakan yang namanya tepi bawah. Ingat bagaimana tepi bawah berasal? Batas bawah dikurangkan dengan 0,5. Jadi, pada bagian yang ini, batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Jadi, mulai 30 kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 29,5 hingga 80 kita kurangkan dengan 0,5 yaitu 79,5 sehingga dapat bentuk seperti ini. Tandanya di sini lebih dari 29,5 dan seterusnya.
Di sini kita menggunakan yang namanya tepi bawah. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan tepi bawah. Nah, yang data yang lebih besar dari 29, ini semua data pasti lebih besar dari 29,5. Karena di sini batasnya diawali paling sedikit 30. Maka kita bisa memulainya dengan kata-kata 30 di sini, total semuanya. Baru untuk 39 yang kurang dari 39 berarti 30 dikurangkan 2. Dikurangkan dengan kelas yang pertama. Dapat 28, jadi pada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, pengurangan. Dikurangkan dengan 2, dari 30 dikurangkan dengan 2, dapat 28. Lalu dikurangkan dengan 4, dapat 24 dan seterusnya hingga pasti dia pada batas yang paling bawah yaitu yang 1. Paling kecil dia yang lebih besar dari 79,5. Yang lebih besar dari 79,5 kan pada kelas yang terakhir yaitu 1. Nah, dari sini, dari tabel-tabel ini kita bisa membuat OGIF-nya. Bagaimana itu? Nah, tadi kita sudah dapatkan seperti ini ya. Nah, bagaimana membuat OGIF-nya? OGIF didapat dari tabel distribusi frekuensi ini, seperti ini. Jadi, pada sumbu X, kita membuat tepi atasnya. Tepi atas yang kita buat ini adalah OGIF yang positif. OGIF positif kita menggunakan tepi atas. Ini adalah OGIF positif. Jadi pada OGIF positif di sini kita menggunakan sumbu X-nya adalah tepi atas mulai dari 39,5 hingga 89,5. Tinggal kita menghubungkan dengan frekuensinya yang sudah kita peroleh tadi. Ini 2 ya, 2. Kemudian 49,5 adalah 6 dan seterusnya hingga pada 89,5 yaitu maksimalnya. Kita hubungkan titik-titik poligon ini, kita buat seperti ini. Maka inilah yang kita sebut sebagai OGIF positif. Maka sebaliknya, kalau OGIF negatif seperti apa? Sama hanya setelah kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang lebih dari, frekuensi kumulatif yang lebih dari, maka kita membuatnya seperti ini. Diawali dari tepi bawah daripada kelas yang pertama yaitu 29 hingga 79,5 di sini. Kita masukkan frekuensi masing-masing dan kita hubungkan titik-titiknya. Mudah ya? Ini yang kita sebut sebagai OGIF negatif. Karena dia arahnya turun, dia akan semakin mengecil, semakin kecil. Maka kita sebut OGIF negatif. Sedangkan pada OGIF positif, dia frekuensinya akan semakin naik, semakin naik, semakin naik dari sini. Ini adalah OGIF positif. Siapkan kesuksesan kita. Sampai jumpa.